Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini, saya akan membahas terkait Habib Lutfi yang ceramah dan kemudian membahas terkait golongan jin. Jadi Habib Lutfi didatangi jin yang katanya dari planet Azraq. Tapi bukan soal jin yang datang dari planet Azraq yang akan saya kritisi. Tapi nampaknya para penonton video Pak Lutfi bin Yahya ini hanya fokus terkait cerita jin yang turun dari planet Azraq. Padahal di situ ada kekeliruan yang sangat fatal, yaitu Habib Lutfi salah dalam membaca ayat Al-Quran, merubah ayat Al-Quran, dan menambah-nambahi ayat Al-Quran, serta mengurangi ayat Al-Quran. Dan ini kesalahan yang tidak bisa ditolerir. Dan siapapun yang tahu bahwa itu salah, maka wajib hukumnya untuk meluruskan dan memberi tahu yang benar. Dan ketika video Habib Lutfi ini sudah menyebar luas dan sudah diupload oleh berbagai channel, karena yang mengupload ini tidak hanya satu channel, tetapi saya cukup mengambil dari channel yang bernama Bangkit TV. Jadi dalam channel Bangkit TV ini mengunggah ceramah Habib Lutfi yang lagi cerita terkait Habib Lutfi didatangi jin dari planet Azraq. Dan di situ saya menemukan bahwa Pak Lutfi bin Yahya itu membaca ayat Al-Quran, tepatnya surat Ar-Rahman ayat 33 dengan bacaan yang sangat keliru. Kenapa saya sebut keliru? Di situ mengurangi, menambahi, merubah posisi, sehingga ini sangat fatal. Karena itu saya akan menunjukkan ayat yang benar yang tidak sesuai dengan apa yang dibaca oleh Pak Lutfi bin Yahya. Tapi sebelum saya masuk pada pelurusan ayat Al-Quran yang dibaca salah oleh Pak Lutfi bin Yahya, kita perlu menyimak dulu video dari ceramah Pak Lutfi bin Yahya. Penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Sampai wengi. Kalau mau panjenengan ngantuk, saya yang tidur. Bumi yang terhampar ini mempunyai gravitasi yang sangat luar biasa. Daya tariknya itu cukup kuat. Di sini ada makhluk Allah yang mempunyai planet sendiri. Kalau mau trans kepada bumi ini harus melalui alat atau mengikuti lingkaran yang ada di dalam hampa udara, sebab mereka makhluk ini tidak bisa menembus. Siapakah mereka ini? Yang dipanggil oleh Allah Ta'ala dahulu, bukan manusia dahulu yang dipanggil. Ya ma'syarul jinni in istata'tum an tanfudhu, wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Sini letaknya. Ya ma'syarul jinni in istata'tum an tanfudhu, wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Dari video yang baru saja kita saksikan, di situ dengan sangat jelas Pak Lutfi membaca surat Ar-Rahman ayat
33 ini sesuai ayat yang benar yang berbunyi, ya ma'syarol jinni wal insi inistata'tum antang fudu min aktori samawati wal ar fangfudu la tangfuduna illa bisultan. Jadi sekali lagi yang benar adalah ya ma'syarol jinni wal insi inistata'tum antang fudu min aktori samawati wal ardi fangfudu la tangfuduna illa bisultan, yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Yaitu yang benar itu seperti yang tadi saya baca secara runtutan semacam itu, surat Ar-Rahman ayat 33. Tetapi Pak Lutfi membaca gimana? Pak Lutfi membaca ya ma'syarol jinni wal insinya dibuang, nggak ada. Jadi langsung ya ma'syarol jinni inistata'tum antang fudu, kemudian wal insi. Jadi wal insi itu ditaruh sesudah antang fudu, kemudian wal insi. Lah ini kaconya sudah kebablasan. Seharusnya kan ya ma'syarol jinni wal insi. Tetapi Pak Lutfi membaca ya ma'syarol jinni wal insinya tidak ada. Kemudian inistata'tum antang fudu, kemudian wal insi. Nah ini enggak pas. Kemudian ada inistata'tum antang fudu lagi. Ini sudah menambahi banyak sekali ini. Sudah menambahi banyak sekali kalimat. Kemudian min aktori samawati wal arfang fudu la tangfuduna illa bisultan. Jadi pertama membuang lafaz al-insi dalam ya ma'syarol jinni wal insi. Kemudian yang kedua, ini stata'tum ang tangfudu wal insi. Di situ seharusnya ang tangfudu ini enggak ada tambahan wal insi. Di situ ditambahi wal insi. Dua ya sudah. Kemudian ada ini stata'tum ang tangfudu. Ini sudah nambahi lafaz ini stata'tum dan ang tangfudu. Nah itu salahnya di situ. Kemudian min aktori samawati wal ar fangfudu la tangfuduna illa bisultan. Jadi jangankan menambahi beberapa kalimat ya, menambahi satu kalimat ini juga sangat berbahaya, karena Al-Quran adalah kalam suci Allah. Tentu kita tidak boleh merubah seenaknya saja. Dan ketika Pak Lutfi bin Yahya dalam membacakan surat Ar-Rahman ayat 33, di situ salahnya sangat fatal, mengurangi, menambahi, merubah posisi. Lah ini sudah Masya Allah. Kalau sekali dua kali yang namanya manusia kemudian keliru atau tidak hafal, ini ya manusiawi banget. Tapi kalau setiap kali saya cek ceramah Pak Lutfi bin Yahya, di situ saya menemukan kesalahan dalam setiap membawa ayat Al-Quran, ini patut dipertanyakan. Apakah Pak Lutfi itu hanya modal hafalan? Pak Lutfi sebenarnya tidak begitu membidangi ilmu agama, tetapi dipaksakan. Ini perlu diteliti. Dan untuk muhibbin, saya sodorkan satu kesalahan lagi. Pak Lutfi membaca ayat Al-Quran yang begitu keliru. Apakah muhibbin akan masih husnudon bahwa Pak Lutfi bin Yahya yang merupakan ketua sufi dunia ini benar-benar orang alim, sementara kalau kita jujur-jujuran banyak sekali kekeliruan-kekeliruan
Setiap kali membaca Al-Quran, kadang-kadang kalau membacanya benar, salah di tafsirnya. Kadang-kadang membaca hadis juga salah, merubah, membuang, menambah. Ini sudah berkali-kali. Sudah berkali-kali. Nah, apakah Muhyiddin akan masih ngotot dan husnudzon? Dan apakah Muhyiddin akan ngata-ngatain saya? Katanya pemecah belah umat, pemecah habib dan ulama. Padahal tujuan saya ini menunjukkan kepada publik, ini loh kajian dari sosok yang kalian kagumi, kajian dari sosok yang kalian anggap sebagai sosok yang alim, yang ahli dalam membaca kitab, ternyata membaca Al-Quran seringkali salah. Kalau orang yang agak paham, tentu akan merasa janggal ketika ayat yang dibaca itu ancur-ancuran. Sedikit saja tahu artinya, tentu akan paham bahwa yang saya baca itu salah. Tetapi kan dengan PD-nya, sudah salah dilanjut. Ada berapa itu dicek kesalahan? Satu, ya Syarul Jinni wal Ingsi, itu membuang lafaz al-Ingsi, satu loh. Kemudian ini tum ang tangfudu wal Ingsi, di situ menambahi wawu dan lafaz al-Ingsi, berarti 3, kesalahan 3. Kemudian menambahi ini tum, in itu 1, istato'a ini 1, tum itu 1, berarti dalam ini tum itu 3 kalimat, berarti 1, 2, 3, 6. Kesalahannya menambahi 6. Kemudian ang tangfudu menambahi an 7. Kemudian tangfudu, di situ tangfudu 1. Kemudian di situ ada dhamir jama 3. Berarti sudah banyak banget. Ada sekitar 9 ya. 9 kesalahan. Jika para Muhyiddin masih tetap husnudzon dan masih ngotot bahwa Pak Lutfi bin Yahya adalah sosok yang alim al-alamah, ya silahkan. Tetapi untuk orang yang bernalar waras, ketika sudah menemukan bukti-bukti yang banyak bahwa ketika membacakan ayat-ayat Al-Quran ini seringkali keliru, berani menambahi, berani membuang. Nah, ini kan ciri-ciri orang yang tidak alim. Kenapa saya berani mengatakan tidak alim? Orang alim itu boleh salah, tetapi ya tidak terus-terusan. Kalau orang alim kemudian salahnya terus-terusan, bahkan hampir di setiap ceramahnya itu salah, apakah kita masih tetap akan husnudzon bahwa orang tersebut disebut alim? Tentu akal yang waras tidak akan menganggap bahwa orang tersebut alim. Saya tidak peduli Pak Lutfi punya jutaan jamaah dulu sebelum dibongkarnya polemik Nasab Alawi. Tapi siapapun orangnya, mau punya jamaah banyak atau tidak, mau brandingnya ulama atau tidak, mau brandingnya wali atau tidak, ketika membaca Al-Quran salah, ya saya katakan salah. Dan ketika kesalahan itu sudah menyebar luas, maka satu-satunya cara untuk meluruskan kesalahan tersebut, ya saya sebar luas. Sebagai pembanding, orang yang sudah melihat video yang salah tadi, kemudian akan menemukan video yang meluruskannya. Supaya apa? Supaya yang keliru dalam membaca ayat Al-Quran ini tidak punya dosa jariah. Bukankah kalau kita berpikir netral, justru saya menolong dan mencegah seseorang yang salah dalam membaca ayat Al-Quran dan kesalahan itu sudah terpublikasi di publik dan masih akan terus ditonton oleh para penonton, ini menjadi dosa jariah. Makanya ya saya luruskan dan saya selamatkan biar tidak terus-terusan mendapat dosa. Karena apa ya? Karena kalau tidak diluruskan, penonton yang awam itu akan menganggap
apa yang disampaikan Pak Lutfi bin Yahya itu adalah ayat yang benar. Padahal di situ kesalahannya ada 9 atau 10 itu. Nanti dihitung lagi. Sekitar 9 atau tidak 10. Itu kan sudah banyak banget. Satu ayat, salahnya ada 9 atau 10 itu kan. Kalau mau disebut orang alim itu kayaknya tidak pantas. Tidak pantas. Dan bagi yang masih ngotot menganggap Pak Lutfi orang alim, ya saya persilahkan untuk berpikir netral. Dengan berpikir netral, maka Anda akan menemukan jawabannya. Itu saja ya, video yang meluruskan pembacaan ayat Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33, bahwa Pak Lutfi menambahi, mengurangi sampai ada 9 atau 10 kalimat. Itu dalam satu ayat. Nah, ini tentu kesalahan yang sangat fatal. Saya tutup kajian ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.